Seni melepaskan rahasia bahagia di setiap momen. Pernah nggak kamu berhenti sejenak dan menatap hidup apa adanya, tanpa cerita, label, atau aturan dari luar? Bayangkan melihat dunia tanpa pedoman, tanpa definisi benar atau salah dari orang lain. Tidak ada agama, ritual, atau pedoman eksternal. Yang tersisa hanyalah pengalaman langsung. Tubuh yang merasakan, pikiran yang hadir, dan emosi yang datang begitu saja. Hari ini, mari kita mulai dari titik itu. Dari kesederhanaan murni. Dari diri kita sendiri. Untuk mengamati kehidupan apa adanya. Bayangkan sejenak. Setiap napas, setiap detik adalah awal yang baru. Tanpa beban cerita orang lain. Bagian 1, mengamati diri sendiri. Coba duduk tenang sebentar dan rasakan tubuhmu. Apakah ada kontraksi di perut karena lapar? Atau dada terasa berat saat sedih atau cemas? Pikiranmu mungkin terus mengembara, naik turun, tapi itu juga nyata dan hadir. Semua sensasi ini ada tanpa perlu simbol, label, atau cerita besar. Mengamati diri sendiri seperti ini mengajarkan kita bahwa pengalaman murni adalah hal pertama yang kita miliki. Sesuatu yang nyata, langsung, dan selalu hadir. Bahkan sebelum kita menamai atau menilainya. Cobalah memperhatikan detail sederhana, detak jantung, napas, bahkan rasa di ujung jari. Disinilah kita mulai menyentuh kenyataan hidup yang sebenarnya. Bagian 2, segalanya terus berubah. Hidup itu seperti sungai yang terus mengalir. Nafas masuk dan keluar, pikiran muncul dan pergi. Tubuh menua setiap detik. Bahkan alam di sekitar kita terus berubah. Daun jatuh, air bergerak, awan bergeser. Tidak ada yang tetap. Mengamati hal ini memberi pelajaran sederhana tapi kuat. Hidup adalah perubahan terus-menerus. Dan kita sendiri adalah bagian dari aliran itu. Menolak perubahan hanya membuat kita terseret arus, sementara menerima memberi kita ruang bernapas dan bergerak bersama hidup. Saat kita sadar semuanya bergerak, kita bisa belajar bersikap lentur terhadap situasi apapun. Bagian 3, kebahagiaan. Kita semua mencari kenyamanan, tapi sering merasa gelisah. Baru dapat gaji, tapi stres karena tagihan. Liburan panjang, tapi pikiran tetap sibuk. Atau merasa kosong meski banyak pencapaian. Kita salah kaprah, mengira kebahagiaan harus dicapai dengan menambah hal-hal. Uang, status, pengalaman baru. Padahal, kebahagiaan sejati muncul justru saat kita melepaskan tekanan batin. Rasa lega hadir ketika beban berkurang. Bukan saat menumpuk hal baru. Menyadari ini bisa membuat kita mulai menghargai momen kecil. Duduk santai di sore hari, melihat senja, atau tertawa bersama teman. Bagian 4, sumber ketidaknyamanan. Konflik batin muncul karena kita ingin dunia tetap sama, padahal hidup terus berubah. Misalnya, kita ingin karir stabil, tapi proyek berubah. Atau hubungan tidak sesuai harapan. Ketidaknyamanan lahir bukan dari dunia itu sendiri, tapi dari perlawanan kita terhadap kenyataan. Semakin kita menolak perubahan, semakin besar rasa gelisah dan tekanan batin yang muncul. Jika kita bisa menerima bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, kita mulai belajar menenangkan pikiran dan menemukan cara baru menghadapi situasi. Bagian 5, seni melepas genggaman. Melepas genggaman berarti menghadapi hal baik tanpa ngotot dan hal sulit tanpa menolak. Contohnya, saat hujan deras, kita tetap bisa menikmati secangkir teh hangat di rumah, bukan marah pada cuaca. Saat teman berbeda pendapat, kita bisa mendengarkan tanpa tersinggung. Ini bukan pasif atau cuek,
tapi cara agar batin kita tidak terkunci oleh kekakuan dan tetap fleksibel. Dengan latihan ini, kita mulai belajar menyesuaikan diri dengan aliran hidup tanpa kehilangan diri sendiri, menikmati setiap momen tanpa terlalu memaksakan kehendak. Bagian 6. Mengalir. Bersama hidup alih-alih mencoba mengontrol. Semuanya ikutlah arus hidup. Seperti sungai yang terus bergerak melewati batu dan rintangan, hidup akan menemukan jalannya sendiri. Kita cukup belajar menyesuaikan diri, bukan melawan. Saat kita mengalir, keindahan kecil muncul. Senyum anak yang bermain, tawa teman, atau cahaya matahari sore yang menembus pepohonan. Mengalir bukan berarti pasif, tapi hadir dan tanggap terhadap setiap momen. Kita mulai belajar bahwa mengendalikan segalanya bukan kunci bahagia, tapi belajar menyesuaikan diri dengan perubahan dan menikmati prosesnya. Bagian 7. Latihan kecil. Setiap hari tidak perlu perubahan besar dalam semalam. Saat panik menghadapi deadline atau situasi menegangkan, tarik napas dalam-dalam dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang sedang aku genggam terlalu erat? Dengan sedikit melonggarkan, pikiran terasa lebih jernih, beban lebih ringan, dan kita bisa menghadapi hari dengan lebih tenang. Latihan sederhana ini, bila dilakukan rutin, membentuk kebiasaan mental yang sehat dan fleksibel. Setiap hari memberi kita kesempatan kecil untuk melepaskan ketegangan dan menemukan keseimbangan. Bagian 8. Menjadi saksi diri sendiri. Yang tetap nyata adalah diri sendiri. Tubuh yang merasakan, pikiran yang hadir, dan kesadaran yang belajar melepaskan. Cerita besar, aturan, dan pedoman dari luar hanyalah tambahan. Saat kita hadir sepenuhnya, menyaksikan diri sendiri tanpa menilai, hidup terasa lebih ringan dan penuh makna. Kita belajar melihat tanpa menempelkan label, menerima perubahan tanpa kehilangan kendali, dan menemukan ketenangan di momen sekarang. Penutup. Setelah semua kerangka hilang, yang tersisa hanyalah pengalaman murni kita. Momen sekarang, rasa di tubuh, pikiran yang hadir. Dengan perlahan, belajar melonggarkan genggaman, menerima perubahan, dan mengalir bersama hidup. Selamat datang di sini dan sekarang, tempat paling nyata yang kita punya. Tempat di mana hidup terasa sederhana, tapi penuh makna. Kalau kamu merasa video ini memberi inspirasi atau insight baru, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagikan juga pengalamanmu. Apa yang baru saja kamu sadari tentang diri sendiri hari ini? Setiap komentar bisa jadi inspirasi untuk orang lain juga.